Langkah ini sekaligus menandai perubahan pendekatan. Indonesia tidak ingin hanya menjadi pembeli yang pasif, tetapi ingin memiliki peran aktif dalam rantai pasok global. Dengan kendali yang lebih kuat, stabilitas pasokan pupuk untuk kebutuhan dalam negeri dapat lebih terjamin, baik dari sisi jumlah maupun harga. Pada hari ini, saya, Wakil Menteri Pertanian bersama rombongan dari Pupuk Indonesia Holding Company, kita melakukan kunjungan kerja ke Aljazair dalam kaitannya untuk mengamankan pasokan bahan baku untuk pupuk kita. Jadi kita ingin bagaimana bahan baku yang kita beli itu nanti kemudian kita punya menguasai bahan baku di negara asal dan kemudian kita buat industrinya sehingga kita bisa memberikan pupuk dengan kualitas yang baik, lebih baik dari yang ada dengan harga yang lebih baik. Kalaupun sekarang sudah didiskon 20% oleh Bapak Presiden, maka dengan kita menguasai sumber bahan baku pupuk ini diharapkan di masa-masa yang akan datang kita akan bisa lebih memberikan pelayanan penyediaan pupuk yang lebih baik secara volumenya cukup dan harganya bisa ditekan lagi. Maka kalau harga pupuk ditekan lagi harganya, maka insya Allah akan bisa memberi kesejahteraan lebih bagi para petani, di mana pupuk bisa lebih lagi ditekan sehingga dengan adanya harga pokok produksi yang ditetapkan pemerintah yang lebih tinggi ini kemudian selisihnya lebih banyak dan bisa dinikmati oleh petani kita sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Ya, kita nantikan, kita serius sesuai dengan arahan Presiden. Kita ingin mengamankan hal-hal apa yang menjadi penting bagi bangsa, bagi rakyat, bagi petani, bagi semuanya. Presiden sudah siap, sudah kasih instruksi dan tinggal kita laksanakan. Oke. Sudaryono tersebut menjelaskan strategi pemerintah Indonesia dalam mengamankan hulu industri pupuk melalui kerjasama dengan Aljazair guna mewujudkan swembada pangan. Kerjasama ini bertujuan untuk mengamankan pasokan bahan baku pupuk bagi Indonesia. Dengan adanya akses langsung ke sumber bahan baku, pemerintah berharap biaya produksi pupuk nasional dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, penguasaan hulu juga akan memperkuat posisi Indonesia agar tidak mudah didikta oleh pasar global. Today we had a courtesy call to Minister Mohamed Arkab in order to strengthen the cooperation between Indonesia and Algeria, especially in mining and fertilizer sectors. Indonesia, we have nearly 300 million population and we need a lot of fertilizer. And to secure enough fertilizer to Indonesia, one of the source that we expect we can get is come from Algeria. So far, we are importing raw material from Algeria, but in these meetings, I mentioned to Minister Muhammad Arkab that Indonesia not only importing raw material, starting from now, we are negotiating any possibility cooperation between Indonesia and Algeria, so then we can secure the raw material itself and also develop the industry, so then we can have an access to semi-final product. We can call like ammonia and also the ammonium phosphate. So then we can affordable price for fertilizer in Indonesia and also enough sufficient in volume to fulfill the demand of fertilizer in Indonesia and for the Indonesian farmers. Saat ini pemerintah memang telah memberikan berbagai kebijakan untuk membantu petani, termasuk pemotongan harga pupuk. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab akar persoalan itu jika pasokan dan harga bahan baku masih bergantung pada kondisi global. Oleh karena itu, penguatan dari sisi hulu menjadi kunci utama. Pupuk yang tersedia dengan harga terjangkau akan memberikan dampak besar bagi sektor pertanian. Petani dapat merencanakan masa tanam dengan lebih pasti, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas hasil panen dalam jangka panjang. Hal ini akan berdampak pada stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.